Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan iman dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah besar, sebuah mukjizat Rasulullah yang sangat terkenal dan tercatat dalam sejarah, yaitu ketika bulan terbelah dua di langit Mekah. Di kota mereka melihat bulan terbelah dari kejauhan. Meski begitu, hati yang tertutup tidak bisa dibuka dengan mukjizat sehebat apapun. Orang yang tidak mau beriman akan selalu mencari alasan untuk menolak kebenaran. Dari sini kita belajar bahwa hidayah adalah milik Allah, bukan semata-mata karena melihat bukti Allah. Mengabadikan peristiwa ini dalam Firman-Nya di surah Al-Qamar ayat 1, telah dekat datangnya hari kiamat, dan bulan pun terbelah. Ayat ini menjadi saksi abadi bahwa mukjizat Rasulullah benar-benar terjadi dan tercatat dalam kalam Allah pada suatu malam di Mekah. Ketika cahaya bulan purnama sedang bersinar terang, kaum Quraisy berkumpul dengan wajah penuh kesombongan. Mereka ingin menantang Nabi Muhammad sekali lagi. Dengan suara lantang mereka berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, belahlah bulan itu menjadi dua. Perlihatkan kepada kami tanda yang tak bisa dipungkiri." Rasulullah dengan penuh keyakinan menengadahkan tangannya ke langit. Dan dengan izin Allah yang Maha Kuasa, bulan pun benar-benar terbelah. Bulan terpisah menjadi dua bagian yang jelas terlihat. Riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegaskan bahwa mereka melihat bulan terbelah hingga Gunung Hiro tampak berada di antara kedua bagian bulan. Artinya, peristiwa itu bukan sekadar ilusi, bukan sekadar bayangan, melainkan mukjizat nyata yang terlihat jelas oleh mata kepala manusia pada saat itu. Para sahabat yang beriman semakin kokoh imannya. Mereka memandang kejadian itu dengan rasa takjub, lalu bersujud syukur karena Allah telah menunjukkan tanda kebisarannya melalui Nabi Muhammad. Mukjizat ini menjadi penguat hati bagi kaum muslimin yang saat itu sedang dalam tekanan berat dari kaum Quraisy. Namun, bagi orang-orang Quraisy yang hatinya keras, mukjizat ini justru menjadi bahan olok-olokan. Mereka berkata, "Muhammad telah menyihir kita semua. Ini hanyalah sihir yang kuat." Sebagian dari mereka bahkan mencoba mencari alasan lain. Mereka tidak mau menerima kenyataan meski apa yang mereka saksikan terjadi di depan mata. Untuk memastikan kebenaran, kaum Quraisy menunggu rombongan musafir yang baru tiba dari luar Mekah. Mereka bertanya, "Apakah kalian juga melihat bulan terbelah di langit?" Para musafir itu menjawab, "Benar, kami pun melihat bulan itu terbelah." Kesaksian dari luar Mekah ini seharusnya membuat mereka yakin bahwa peristiwa itu bukan sihir lokal, melainkan kejadian nyata yang disaksikan dari berbagai tempat. Tetapi lagi-lagi, hati yang penuh dengan kesombongan tidak bisa menerima cahaya kebenaran. Mereka tetap menolak dan mengatakan bahwa itu hanyalah sihir. Mereka mengira Rasulullah mampu menyihir seluruh penduduk Mekah, bahkan musafir dari luar kota. Padahal, itu adalah mukjizat yang diizinkan Allah untuk memperlihatkan kebenaran risalah. Kenabian, para ahli tafsir menyebutkan, peristiwa bulan terbelah adalah salah satu mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Rasulullah selain Al-Quran. Mukjizat ini terjadi sebagai jawaban atas tantangan kaum Quraisy, dan Allah menjadikannya sebagai tanda besar bagi seluruh umat manusia. Bahkan, riwayat-riwayat yang syahih dari sahabat seperti Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, semuanya menguatkan bahwa mukjizat bulan terbelah benar-benar terjadi. Para sahabat adalah saksi mata yang terpercaya, dan mereka meriwayatkannya untuk menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Maka, tidak ada keraguan bahwa peristiwa ini adalah mukjizat besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran, agar manusia mengingat bahwa kekuasaan Allah melampaui logika manusia, dan bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah yang membawa kebenaran. Allah tidak membiarkan peristiwa besar ini berlalu begitu saja. Peristiwa bulan terbelah diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 1-2. Telah dekat datangnya hari kiamat, dan bulan pun terbelah. Dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Ayat ini menjadi bukti abadi bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi, bukan dongeng atau kisah buatan. Allah sengaja mengaitkan peristiwa ini dengan kiamat,
agar manusia sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Hadis-hadis syahih juga memperkuat kisah ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bulan pernah terbelah dua pada masa Rasulullah, hingga orang-orang melihat gunung Hira di antara keduanya. Rasulullah bersabda, "Saksikanlah." Hadis ini sangat jelas menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi nyata di depan mata. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari kebenaran. Mereka lebih memilih menolak dengan alasan yang dibuat-buat daripada mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Hati mereka begitu keras hingga mukjizat sehebat apapun tidak mampu menembusnya. Sikap Quraisy ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Mukjizat bukanlah penentu iman. Yang menentukan adalah hati yang lapang menerima hidayah. Orang yang hatinya tertutup, meskipun diperlihatkan 1000 mukjizat, tidak akan beriman. Sebaliknya, orang yang hatinya tulus, cukup dengan satu ayat Al-Quran, sudah bisa membuatnya beriman. Sikap Quraisy juga menunjukkan betapa beratnya perjuangan. Beliau sudah berusaha dengan segala cara, menunjukkan kebenaran, membacakan wahyu, bahkan diperkuat dengan mukjizat nyata, tetapi penolakan tetap terjadi. Ini mengajarkan kepada kita arti kesabaran dalam berdakwah. Para sahabat belajar dari peristiwa ini, bahwa iman tidak boleh bergantung pada sesuatu yang lahiriah semata. Iman harus berakar pada keyakinan yang dalam terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mukjizat hanyalah penguat, bukan dasar utama iman. Kita bisa membayangkan betapa sakitnya hati Rasulullah saat melihat kaumnya tetap membangkang, padahal Allah telah menunjukkan tanda kebesarannya. Namun, beliau tetap sabar, tetap mendoakan mereka, bahkan berharap mereka suatu hari mendapat hidayah. Inilah akhlak Rasulullah yang mulia. Beliau tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak pula mengutuk mereka. Beliau hanya ingin umatnya selamat di dunia dan akhirat. Dari sinilah kita belajar tentang keteguhan hati seorang da'i. Hidayah adalah hak mutlak Allah. Rasulullah hanya menyampaikan. Kaum Quraisy menjadi bukti nyata bahwa manusia bisa menolak kebenaran meski bukti ada di depan mata. Hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga hati agar selalu terbuka menerima petunjuk. Al-Quran mengaitkan peristiwa bulan terbelah dengan tanda-tanda kiamat. Ayat pertama surah Al-Qamar menyebutkan, telah dekat datangnya kiamat dan bulan pun terbelah. Ini mengandung makna mendalam bahwa kehidupan dunia sudah semakin dekat dengan akhir. Para ulama menjelaskan, terbelahnya bulan menjadi peringatan bahwa alam semesta ada dalam genggaman Allah. Jika Allah berkehendak, benda langit sebesar bulan pun bisa terbelah. Maka manusia tidak boleh merasa sombong dengan kekuatan dan ilmunya. Peristiwa ini juga memberi isyarat bahwa hari kiamat bukan sesuatu yang jauh. Meski sudah lebih dari 1000 tahun berlalu sejak peristiwa itu, dalam hitungan Allah, waktu dunia sangat singkat. Semua yang hidup pasti akan menuju hari akhir. Bulan terbelah adalah bukti bahwa tanda-tanda kiamat benar adanya. Sebelum kiamat besar terjadi, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda kecil dan besar agar manusia waspada. Mukjizat ini termasuk tanda yang diberikan langsung kepada umat Nabi Muhammad selain sebagai bukti kenabian. Peristiwa ini juga menjadi peringatan keras bagi orang yang menolak kebenaran. Jika tanda sebesar ini saja mereka abaikan, maka pada hari kiamat nanti mereka tidak punya alasan untuk membela diri di hadapan Allah. Ulama juga menafsirkan bahwa penyebutan kiamat telah dekat dalam ayat ini mengajarkan agar manusia selalu merasa bahwa kematian dan hari akhir bisa datang kapan saja. Tidak ada jaminan umur panjang. Karena itu, setiap muslim harus mempersiapkan diri dengan amal syolih. Mukjizat bulan terbelah mengingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan akhir. Ia hanyalah tempat singgah sebelum kehidupan abadi di akhirat. Maka, janganlah kita terperdaya dengan gemerlap dunia yang sementara. Setiap kali kita melihat bulan bersinar di langit, hendaknya kita mengingat mukjizat Rasulullah. Ini bulan bukan hanya indah, tetapi pernah menjadi saksi kebesaran Allah dan kebenaran kenabian Muhammad. Peristiwa bulan terbelah, zat lain yang terkenal adalah keluarnya air dari jari-jari
tangan Rasulullah yang memberi minum kepada banyak sahabat di medan perang. Ada juga peristiwa makanan yang sedikit menjadi cukup untuk ribuan orang, sebagaimana terjadi pada perang Khandaq. Mukjizat lain adalah doa Rasulullah yang selalu dikabulkan Allah. Misalnya, doa beliau untuk sahabat Anas bin Malik agar diberi umur panjang dan rezeki yang melimpah, atau doa beliau untuk Umar bin Khattab agar masuk Islam, yang akhirnya terkabul dan membuat Islam semakin kuat. Namun, dari semua mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Kitab suci ini bukan hanya sebuah bacaan, tetapi mukjizat yang hidup, abadi, dan relevan sepanjang masa. Al-Quran menantang siapapun untuk membuat satu ayat yang setara dengannya, tetapi hingga kini tidak ada yang mampu. Bulan terbelah adalah mukjizat yang dilihat generasi pertama umat Islam. Sementara kita hari ini masih bisa menyaksikan mukjizat Al-Quran setiap kali kita membacanya, menghafalnya, dan merenungkannya. Inilah mukjizat yang tidak pernah pudar. Menyadari banyaknya mukjizat, Rasulullah membuat kita semakin yakin bahwa beliau adalah benar-benar utusan. Kelima, mukjizat ini menjadi pengingat bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Kita mungkin tidak menyaksikan bulan terbelah, tetapi kita bisa menyaksikan mukjizat Al-Quran setiap hari. Kitab suci ini adalah cahaya dan petunjuk hidup bagi umat Islam sepanjang zaman. Keenam, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya menjaga hati. Orang yang hatinya bersih akan mudah menerima kebenaran, sedangkan orang yang hatinya keras akan menolak meski bukti sudah nyata. Karena itu, mari kita jaga hati dengan zikir, doa, dan amal soleh. Ketujuh, mukjizat bulan terbelah menjadi penguat cinta kita kepada Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah yang penuh kasih, yang ingin seluruh umatnya selamat. Mencintai beliau berarti mengikuti ajaran beliau. Hikmah-hikmah ini membuat kita semakin sadar bahwa kisah mukjizat Rasulullah bukan sekadar sejarah, tetapi pelajaran hidup yang relevan untuk kita hari ini. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, kisah bulan terbelah adalah salah satu mukjizat besar Rasulullah yang menggetarkan hati. Peristiwa itu terjadi nyata, disaksikan para sahabat, kaum Quraisy, dan musafir dari luar Mekah. Lalu diabadikan dalam Al-Quran, dan hadis-hadis syahih mukjizat ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Namun, mukjizat sehebat apapun tidak akan berguna bagi orang yang hatinya keras. Kaum Quraisy tetap menolak, padahal bukti sudah jelas di depan mata. Inilah pengingat bahwa hidayah hanya datang dari Allah bagi kita umat Islam hari ini. Mukjizat bulan terbelah adalah penguat iman. Ia mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa, kiamat sudah dekat. Dan mukjizat terbesar yang selalu ada bersama kita adalah Al-Quranul Karim. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membacanya setiap hari, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kisah ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, dan menjaga iman kita. Jangan menunggu mukjizat besar untuk beriman. Cukup dengan melihat Al-Quran, cukup dengan merasakan nikmat Allah setiap hari. Itu sudah menjadi mukjizat bagi hati yang mau berpikir. Maka, sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Jangan biarkan hati kita keras seperti kaum Quraisy. Jadilah hamba Allah yang tunduk, patuh, dan selalu bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita umat yang istiqomah, mencintai Rasulullah, dan selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita termasuk orang-orang yang melihat wajah Rasulullah di surga kelak. Dan jangan lupa, sahabat Ruang Hikmah, untuk like, share, komen, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang, menyebarkan cahaya ilmu, dan menguatkan iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.